Hai, jumpa lagi dengan saya, Pak Yakobo di mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai saham. Ada yang tahu tidak pengertian saham atau pernah tidak mendengar saham? Pasti sudah pernah toh? Topik saham merupakan salah satu topik di mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan, ayo kita akan kupas tuntas mengenai saham. Tapi sebelumnya, kita lihat video berikut ini. Jangan kemana-mana, teman-teman saksikan video ini. Saham adalah surat yang menandakan kepemilikan lo di sebuah perusahaan. Contohnya gini, kalau gue punya saham di perusahaan pembuat kopi, misal nih, sebesar 20%, ya gue berarti punya 20% dari perusahaan itu. Jadi dari seluruh benda, barang yang dimiliki sama perusahaan, 20%-nya adalah milik gue. Dan kalau dianalogiin kayak slice pizza, kalau misalnya lo punya 20% tuh, nah lo kayak punya semacam 20% slice-nya gitu dari perusahaan. Nah, dan kalau perusahaannya untung, maka dari keseluruhan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, otomatis 20% dari untungnya itu punya gue. Nah, pasti di sini lo mikir kayak gini, oke, gue ngerti, tapi gue belum ngerti kenapa saham itu didagangin. Kenapa sih ada orang yang trading saham, beli saham, gitu, nabung saham, jual saham, dan banyak istilah lainnya yang gue kagak ngerti. Oke, sebelum gue jawab pertanyaan itu, lo harus tahu dulu bahwa saham itu punya nilai tertentu. Bisa dibilang gini, ada yang harganya murah dan ada juga yang harganya mahal. Nah, harga jual beli saham ini kenapa sih bisa murah dan mahal? Ini bisa dijelaskan kayak ibaratkan lo beli makan. Nah, makin gede makanannya kan makin mahal dong harganya. Makin enak makanannya juga makin mahal dong harganya. Nah, hukum ini juga berlaku di saham. Semakin gede perusahaannya, semakin bagus perusahaannya, semakin keren perusahaannya, semakin mahal harga sahamnya. Beda kalau lo beli saham dari perusahaan kecil dengan lo beli saham dari perusahaan yang udah gede. Itu penjelasan yang super duper simple, karena sebenarnya emang gak bisa sesimpel itu kalau ngomongin harga saham. Soalnya besar kecilnya suatu perusahaan tuh bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga si saham ini. Banyak banget faktor lain yang gak bisa kita ketahui semuanya yang bisa menentukan si harga saham ini jadi mahal atau murah. Analoginya kayak tadi, sama kayak lo beli makanan. Kayak misalnya lo pergi ke restoran, terus lo mesen makan. Makanannya kecil, tapi kok makanannya mahal gitu. Nah, kalau lo ke restoran kan makanan di restoran tuh enak. Udah itu terjamin. Udah itu orang juga punya pandangan yang baik pada si restoran gitu kan. Jadi orang bersedia beli dengan harga mahal. Udah itu tempat makanan juga enak dan lain sebagainya gitu. Nah, perusahaan juga sama. Banyak hal yang bisa mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Tergantung perusahaan ini di pasar harganya berapa. Dan faktornya banyak, kayak misalnya CEO-nya siapa. Kalau CEO-nya terkenal mungkin bisa jadi lebih mahal. Terus sejauh ini cash flow-nya gimana, untungnya gede gak sejauh ini perusahaannya. Terus bisnisnya kira-kira bakal scalable gak, bisa bertahan atau enggak nih beberapa tahun ke depan. Dan bahkan sampai ke kayak rumor-rumor atau isu-isu tertentu itu bisa ngaruh ke harga perusahaan. Intinya banyak banget nih kalau ngomongin tentang harga saham, itu banyak hal yang bisa mempengaruhi harga saham perusahaan. Cuman kalau lo mau simple ya intinya makin bagus, makin tinggi harganya. Tapi makin gak bagus, si perusahaan makin murah juga harganya. Nah, pertanyaan yang belum kejawab sekarang adalah kenapa sih orang jual beli saham, untungnya dari mana? Gini, saham itu kalau buat perusahaan berguna untuk mengembangkan bisnis mereka. Misal, lo beli saham ke perusahaan kopi. Ibaratnya kan lo ngasih duit tuh ke perusahaan kopinya. Nah, duit ini yang didapetin sama perusahaan biasanya akan dipakai untuk mengembangkan perusahaannya. Yang awalnya mungkin jualan kopinya cuma di Bandung doang nih, misalnya ya. Bisa jadi kalau udah dapet duit dari lo yang beli saham nih, bisa jadi si tukang kopinya ini, perusahaan kopi. Bisa jadi si perusahaan kopinya ini jualan di Australia gitu misalnya. Karena udah punya duit buat nge-hire orang baru, udah punya duit buat bikin produk baru yang segmentasinya baru juga di Australia, dan banyak lagi yang bisa perusahaan ini lakukan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kalau tadi kan untung buat perusahaannya yang ngejual saham nih. Terus untungnya buat kita nih yang beli saham itu apa? Gini, kalau lo jeli dengan bahasan gua dari tadi, harusnya lo bisa ngeh untungnya jual beli saham itu dari mana. Kayak yang udah gua jelasin tadi, semakin bagus dan besar perusahaannya, semakin besar harga sahamnya. Dan yang awalnya mungkin lo beli saham perusahaan kopi ini 20% itu dengan harga 2 miliar, kalau perusahaannya berkembang pesat dan makin bagus, bisa jadi harga sahamnya akan naik
Yang tadi lo beli 20% tuh 2 miliar, mungkin ketika orang mau beli sekarang, harganya tuh jadi 4 miliar. Nah, kalau gitu lo bisa jual dong si saham lo ini ke orang lain yang mau beli. Kalau misalnya udah kejual, lo untung dong 2 miliar. Nah, orang-orang yang main saham itu untungnya dari sana. Mereka beli pas harga sahamnya masih murah, pas udah mahal mereka baru jual. Ya, saham merupakan tanda kepemilikan dari suatu perusahaan. Nah, untuk memiliki saham, kita boleh bertransaksi di pasar modal. Saham itu sendiri ada 2 jenis ataupun 2 tipe. Nah, teman-teman pasti sudah tahu, tapi saya akan menjelaskan apa 2 jenis saham tersebut. Yang pertama itu adalah saham biasa, dan yang kedua itu adalah saham preferred. Apa sih bedanya? Pertama itu saham biasa. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa saham tersebut adalah saham pada umumnya. Nah, apa sih ciri atau karakteristiknya? Ayo kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, karakteristiknya adalah saham ini ataupun saham biasa ini akan mendapatkan hak klaim terakhir jika perusahaan tersebut dilikuiditas. Apa sih maksudnya? Untuk pengertian dari hak klaim terakhir, itu maksudnya adalah ketika perusahaan tersebut bangkrut atau gulung tikar, maka pemegang saham biasa itu biasanya mendapatkan bagiannya terakhir sekali setelah semua pemegang saham-saham preferred dan juga pembayaran dan pelunasan utang-utang sudah terbayarkan. Kemudian karakteristik yang kedua, nah di saham biasa pembagian dividen itu tidak tetap. Maksudnya apa? Jika perusahaan itu tidak untung ataupun tidak laba, pasti tidak akan ada pembagian dividen. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu menjadi dividen. Nah, dividen ini adalah laba bersih dari perusahaan, yang mana itu akan dibagikan kepada pemegang saham, baik saham preferred, saham biasa. Oleh karena itu, jika perusahaan itu tidak untung ataupun rugi, pasti dia tidak akan membagikan dividen. Selanjutnya, tipe ataupun jenis yang kedua, yaitu jenis saham preferred. Apa itu saham preferred? Nah, saham preferred sering disebut juga dengan saham blasteran. Blasteran antara apa? Blasteran antara saham dengan obligasi. Di mana blasterannya? Ini akan kita pelajari. Sifat saham dalam saham preferred ini tidak adanya jatuh tempo dan adanya pembagian dividen. Nah, yang kedua, sifatnya obligasi dalam saham preferred ini adalah dividen yang tetap ataupun konstan sepanjang tahun. Oke, selanjutnya karakteristik dari saham preferred. Nah, dalam saham preferred, jika terjadi kebangkrutan ataupun likuiditas, hak daripada saham preferred itu diutamakan ataupun didahulukan daripada saham biasa. Oke, setelah kita memahami mengenai jenis ataupun tipe saham, selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks saham. Ayo, siapa yang tahu indeks saham yang ada di pasar modal kita? Ayo, siapa yang tahu? Nah, indeks saham saya akan sebutkan satu, yaitu indeks saham, indeks harga saham gabungan ataupun sering disingkat dengan apa? IHSG. Indeks saham ini itu merupakan perbandingan antara harga saham sebelumnya pada hari ini dengan harga saham hari ini. Jadi indeks harga saham ini bisa dibandingkan dengan hari sebelumnya, bisa dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sekarang apa yang menjadi manfaat kita mengetahui indeks saham? Ini menjadi acuan ataupun menjadi titik tolak kita
ketika ingin menilai ataupun membeli sesuatu transaksi di saham. Artinya, ketika terjadinya penurunan ataupun sering disebut dengan bearish, itu lebih diibaratkan dengan seperti beruang yang menunduk. Nah, dengan konsep menurunnya saham melalui indeks saham, itu kita tahu kapan kita membeli, kapan kita akan menjual sahamnya. Demikian juga ketika saham itu menaik ataupun sedang melonjak tinggi, itu sering diibaratkan dengan bull race. Artinya seperti banteng yang menanduk, itu dari mana titik terendahnya menjadi titik terendah tertinggi. Karena itu kita tahu apa yang harus kita lakukan apakah kita membeli ataupun menjual saham. Oke, mungkin itu pengantar untuk mata kuliah manajemen keuangan topik saham. Teman-teman bisa belajar mandiri dan melalui beberapa tugas ataupun kuis yang akan saya tugaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu dapat dikerjakan. Itu menjadi bahan teman-teman untuk menambah dan menggali ilmu di pasar modal, terkhususnya di saham. Sekian, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Semangat pagi.